Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam kembali di warahmatullahi pertemuan sikap ya, yaitu di pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 ini kita fokus ke, kalau kemarin di DL ya, Data Definition Language, sekarang kita masuk namanya DML, Data Manipulation Language. Oke, kemarin mungkin sedikit ngupas yang ini, saya lihat tadi sampling ini ya, punyanya Bu siapa ini? Bu Yusita. Ada latar penerapan basis data. Sebentar kemarin soalnya apa tuh? Enterprise ya. Sistem basis data, enterprise. Oh ya, ya banyak ya. Salah persepsi ya. Kemarin juga ada yang konsol, tapi ya udah lumayan benar. Jadi gini, soalnya yang enterprise ya. Enterprise itu adalah sebuah, ini contohnya data apa ini? Data pasien, oke. Jadi enterprise kalau kita kaitkan dengan sistem informasi keperawatan yang akan kita buat, enterprise-nya apa ya? Sistem informasi perawatan dasar. Kalau nanti yang kita buat itu sistem informasi keperawatan dasar. Itu enterprise-nya. Kalau di sistem informasi di bidang akademik di perguruan tinggi, sistem informasi akademik terpadu atau apa kayak SATO itu enterprise-nya. Kemudian entity dari si sistem informasi keperawatan yang kemarin kita buat. Jadi penjabarnya enterprise itu kalau di dalam sebuah basis data itu database. Jadi nama database itu enterprise. Ya nanti di dalam enterprise database itu nanti ada entity ya, entitas. Entitas kalau dalam kerangka database-nya apa berupa tabel-tabel kemarin. Jadi kalau entity kemarin ya ada apa? Masalah, gejala, ya, diagnosa, diagnosa 2, SLKI, SDKI, user gitu ya. Itu masuk entitas. Kemudian atribut yang kemarin soalnya hanya atribut masalah ya. Kemarin ada ID, DP, MSLH, sama luaran. Itu namanya atribut. Atribut itu kalau NIM, kalau mahasiswa itu ya kayak NIM, nama, alamat, tanggal lahir gitu ya. Kemudian ada apa value ya. Data value itu ya tipe data tadi kayak NIM. NIM itu contohnya pakai apa? Karakter atau number gitu ya. Nama itu pasti karakter atau string atau teks gitu ya. Kemudian kalau tanggal lahir itu berarti tipe datanya adalah date dan sebagainya. Kemudian ada eh, data ini ya, sebentar data. Oke, data elemen. Oke, data elemen itu setiap tabel sebentar saya lihat di mana ya. Tugasnya di sebentar. Yang jadi tugas ini ya. Jadi data elemen itu implementasinya dalam setiap tabel atau setiap entitas itu ya key-nya. Jadi contoh di tabel masalah gitu ya. eh, Key-nya ya ID ini. Jadi menjadi kunci apa sebuah atribut yang menjadi penentu atribut yang lain. Jadi contoh kalau data mahasiswa kita sebut NIM saja, itu sifatnya setiap NIM itu di setiap, ya hampir setiap perguruan tinggi itu memiliki NIM yang tidak sama dengan yang mahasiswa lain. Itu penciri. Kalau tanggal lahir nama kan tentunya ada ya, apalagi tempat gitu. Itu pasti sama. Jadi primary key-nya, key data elemen itu adalah kunci dari setiap entitas atau key dari setiap atribut gitu ya dalam sebuah entitas. Penentunya setiap tabel pasti ada key-nya. Ini apa ini? Riwayat itu key-nya yang gambar kunci itu ID. User, ID user. Diagnosa ada ID. SLKI ada ID juga. Identitas, ini kelupaan berarti ya sini ya. Identitas nanti kita mau menjadi no regmat ya. Karena nomor rekam medis setiap satu pasien dan pasiennya lain tentunya akan beda. Nanti bisa kita jadiin ke ini. Nanti bisa kita modifikasi. Oke, itu sekilas ya tentang tugas yang kemarin. Sekarang untuk cara membuat database-nya itu kemarin dari sarankan waktu praktikum ya. Jadi bisa kalian menggunakan PHP admin gitu ya. Ya tinggal di next-next saja menggunakan mouse ya. Atau kalau kalian ingin belajar coding gitu ya, cara mengcoding bisa gunakan Command prompt. Pilih salah satu. Nanti jadinya satu ya. Baik itu kalian menggunakan apa? Command prompt maupun PHP Admin itu tempat nyimpannya satu ya. Satu di MySQL bin itu, tapi bisa dibuka di PHP Admin, bisa juga dibuka di
Komendosprom gitu ya. Jadi cuma hanya pintunya ya. Tempat nyimpannya sama, tapi pintunya itu bisa pakai PHP admin atau pakai Komendosprom. Semoga tidak bingung. Saya beri kebebasan kalian, terserah kalian pakai yang mana gitu ya. Kemarin di video tutorial saya kira sudah jelas ya. Oh, kalau pakai Komendosprom seperti apa, PHP admin seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kemarin DDL itu berfokus untuk membuat apa sebentar, rekamannya sini ya. Kalau kemarin DDL itu berfokus ke pembuatan struktur ya. Jadi bagaimana kita membuat database, membuat tabel, memodifikasi strukturnya gitu ya. Ini database yang arti apa? Kemudian tabelnya, membuat grid ya. Yang belum diperhatikan mungkin ini ya. Kalau ada yang tabel dari entitas itu atau tabel yang ada di database itu ada yang kurang komplit bagaimana ini ya. Ini ada beberapa contoh di halaman. Ini modul diperhatikan di pertemuan ke-7 ya. Sama ya. Ini seri ya. Di halaman ini udah ada. Halaman 6 ini ya di sini. Halaman 6. Di halaman 6 itu ada mengubah struktur tabel dengan alter. Jadi perintahnya menggunakan Komendosprom ini beberapa ini. Ada yang menambahkan indeks, ada yang menambahkan primary key, ada yang menambahkan ini marine name, ada yang meng-add juga. Di contoh menambahkan apa? Alter tabel, sebentar nih. Definisi baru, menambahkan alter, udah ada ya. Oh ini contoh. Ini menambahkan, contoh menambahkan primary key ya. Kalau menambahkan, memodifikasi, ini menghapus. Kalau menambah ini, kalau ingin menambah semua di tabel masalah itu kok hilang. Coba saya simulasikan sebentar. Pakai PHP admin, coba localhost. Kalau ingin cepat sih hasilnya pakai Komendosprom ya. Kalau PHP admin itu agak nunggu. Ya agak nunggu, keluar-keluar dulu. Tapi kalau Komendosprom cepat lulus-lulus ini ya. CMD, apa kemarin CD backslash. Ini sambil mereview kemarin. MySQL, bin, sama. CD sama MySQL. Bin. Diulang lagi. Ya, ini spasi. Kemarin ada juga yang tidak di spasi, tidak mau dia. Spasi run. Jadi spasi di tempat yang dia spasinya dihapus di tempat yang salah, ini dia error nih. Error. TP. Nah, ini enter. Nah, langsung sini. Saya langsung suruh databases. Databases. Untuk melihat database apa saja ini. Kita yang kemarin pakai apa? Sikap name ya. Sikap name berarti kita tinggal use di sini. Use, sikap, terus store name-nya masing-masing. Saya pakai name saja. Kalau sudah, nanti kan aktif di sini. MariaDB, Sikap Name. Saya ingin melihat tabelnya. So, tables. Nah, langsung. Sama di PHP Maven juga sama. Ini kan daftar database-nya. Saya ingin beralih ke database saya. Klik Sikap Name gitu ya. Itu sama perintahnya kalau di Komendosform apa? Use nama database-nya gitu ya. Oke, kalau sudah muncul untuk mengeluarkan tabelnya tinggal diklik aja nanti langsung database-nya kan muncul tabelnya. Kalau di dalam Komendosform tadi itu tables gitu ya. Sama perintahnya. Contoh di tabel apa kemarin masalah ya. Masalah tadi ada yang WA ke saya itu ada yang kurang strukturnya gitu ya. Kurang luaran gitu ya. Ini contoh saja. Contoh ini sudah saya masukkan. Kebetulan sudah ada datanya ya. Ya, ini seharusnya belum ada datanya ini. Tapi bentar, saya hentikan dulu sebentar. Sebenarnya kosongan ya. Oke, saya hentikan dulu. Saya ekspor dulu. Dari kakak tingkat kalian dulu. Saya hentikan dulu. Operation. MT.
Contoh di tabel masalah, tabel masalahnya ini kosong ya, tidak ada isinya, hanya strukturnya saja. Tabel masalah diklik, nah ini kan kosong. Klik struktur, contoh ini, contoh. Kita lupa mengasih luaran, ini luarannya 50. Ini coba saya delete, delete nih ya, delete. Nah, perintah ini coba saya tambahkan. Saya ingin tambahkan luaran gini. Tinggal di sini, di strukturnya, struktur sini, tambahkan satu setelah after MSLH. Tikus aja, ketik luaran gitu ya. Nah ini kalau di PHP admin harus nunggu luaran. Tapi meminimalisir kesalahan karena dia hanya klik-klik ya. Kalau di Komendos Run kan memang coding ya. Begitu salah codingnya kurang satu huruf atau spasinya enggak ada ya enggak mau dia. Varcharnya tadi 50. Contoh kita coba buat. Nanti yang kita modifikasi di sini, ya nanti muncul perintah ini. Perintah untuk mengeksekusi. Ini codingnya. Tapi ini saya copy enggak, Pak? Ini copy coba. Ini saya copy. Coba ini saya hapus lagi. Saya hapus lagi kan luarannya hilang ya. Saya hilang luarannya. Ini kan hilang. Coba saya pakai command dash prompt. Saya hanya ngopi tadi. Ngopi tinggal diklik kanan saja. Itu langsung muncul yang tadi kopian dari program lain. Ini masuk ke sini. Enter aja. Ya langsung query oke. One row affected. Coba kita describe-kan ya. Describe apa tadi masalahnya. Masalah. Ya luarannya sudah masuk di sini. Ya gitu ya. Jadi perintah alter itu. Jadi kalau ingin memodifikasi tabel, boleh menggunakan PHP admin gitu ya. Di strukturnya, diedit. Contoh nanti kalau ada kurang, panjangnya Pak kurang. Seharusnya datanya 5, kok ini hanya 4 ya. Silakan diceng aja. Ceng nanti jadi berapa. Ceng kan di sini ada ini apa? Name ya, name kolom, tipe data, length value ya panjangnya. Sama kemarin atribut ada yang juga yang bingung nih. Atributnya kalau primary key di mana? Di sini ada indeks. Waktu membuat kalau sudah kalau waktu membuat pertama kali tabel nanti indeksnya muncul. Tapi kalau memodifikasi membuat tabelnya ada di struktur tadi klik add indexnya. Auto increment ini yang kalau di coding kan auto underscore increment gitu ya. Kalau sini cukup centang A underscore I ini aja dicentang. Kemudian kalau ada yang pilihannya harus nul, nulnya dicentang. Kalau di coding nul gitu ya. Ketik N. Kalau not nul itu kan boleh tidak ditulis. Jadi nanti kalau keterangan strukturnya yang not nul itu nul not itu berarti tidak usah kalian waktu di CM comment does from diketik not nul tidak usah. Dia secara default not nul. Kalau ingin dikasih nul ya tinggal dikasih NULL gitu ya terhadap field yang mau dinulkan. Ini biasanya nul itu data untuk tanggal ya. Data untuk tanggal nanti dijadiin. Contoh kemarin kita berapa ya? Riwayat ya. Riwayat itu tanggal masuk, ya ini tanggal masuk sama tanggal keluar. Oke. Ini coba saya hentikan dulu. Kemarin tugasnya mana ini? Hmm, yang riwayat. Riwayat. Udah ada. Apa? Tanggal masuk ya, ini ada null yes ya, null yes. Cara ngeditnya di sini. Ini contoh coba saya hentikan lagi. Ini riwayat seharusnya kosong. Kosongkan dulu. Oke, coba kita lihat strukturnya ya. Strukturnya apakah tanggal dan apa tadi? Tanggal masuk ya. Tanggal masuk lah ini. Tanggal masuk sama tanggal keluar. Kalau ini belum yes, tinggal diceng saja. Diceng. Di sini nolnya dicentang. Nolnya dicentang. Atau bisa juga menggunakan perintah alter. Di sini ada alter tadi. Alternya mana tadi? Alter untuk nol gitu ya. Tambahi alter table apa, fieldnya apa, nol gitu. Nah, itu juga bisa dipakai. Ya, saya kira itu.
terkait dengan DL itu enggak perlu diperpanjang ya. Maksudnya gini, kalian cukup Pak tahu bagaimana cara membuat database, cara membuat tabel, cara memperbaiki struktur tabel gitu ya. Cukup sampai di sana. Nanti setelah ini, maksudnya kalau sudah kita buat sistem informasi itu tidak diperlukan lagi. Jadi proses di DL ini, di dalam data definition landscape di dalam sebuah sistem informasi hanya dilakukan sekali. Dan untuk maintenance biasanya, kalau nanti ada terjadi error dan sebagainya, kita tahu, strukturnya perlu ditambahi panjang datanya atau tidak. Itu semua sekali. Tapi nanti begitu kita sudah masuk membuat sebuah sistemnya, itu sudah tidak dipakai lagi. Jadi dalam buat sistem tidak mungkin nanti nambah tabel itu enggak, tapi nambah data tabel yang perlu kita buat. Oke, kita masuk ke bahasan terkait dengan DDL ya. DDL. Sorry, DML maksudnya. Data Manipulation Landscape. Di pengantar awal tuh ada. DML itu maksudnya apa? Itu ada perintah ini. Select, ada insert, ada update, ada delete. Kalau delete itu jarang dilakukan bagi apa? Kalau kita bertindak hanya sebagai user bukan develop ya. Kalau hanya user itu karena data itu sekali dimasukkan akan sangat rawan kalau dihapus. Jadi nanti riwayatnya akan hapus semua. Jadi biasanya yang memiliki hak untuk menghapus data itu hanya kalau di tingkat perusahaan itu supervisor ini atau administrator saja. Jadi harus ada konfirmasi kenapa kok datanya mau dihapus gitu. Banyak alurnya. Tidak sembarang user biasa bisa menghapus data. Menginputkan biasanya per bagian ya. Bagian apa itu menginput gitu. Tapi nanti ada yang bagian mengedit gitu ya. Tapi menghapus tidak diberikan ke sembarang orang. Biasanya gitu. Yang nanti kita perhatikan pertama insert dulu. Insert itu apa? Perintah insert itu digunakan untuk insert digunakan untuk menambahkan ini. Menambah record dengan insert ya. Ini kelihatan ya. Menambahkan record atau data ke dalam sebuah tabel atau menambahkan record data di dalam sebuah tabel itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Ada cara pertama, cara kedua, cara ketiga. Jadi formatnya seperti ini, insert into. Kalau di Indonesia kan gampang hasilnya ya. Masukkan dalam nama tabelnya apa, values nilainya apa sesuai dengan panjangnya ini. Untuk yang perintah pertama ini itu hanya cocok kalau runtutan dari data yang akan kita masukkan itu urut urut dari struktur dari tabelnya. Ya, contoh tabel masalah tadi kan tahu ini ya, describe masalah. Tabel masalah ini kan isinya uruntutannya ya ID, DP, MSLH, luaran. Berarti nanti untuk mengisi value sini nilai satu, nilai 2 itu harus urut. Nah, harus urut. Oke, kita coba. Cobanya adalah ini ya, ini sudah ada contohnya. Sudah ada contohnya insert. Oh ya, yang perlu kalian perhatikan di sini ada perbedaan antara di modul itu petik ya, petik apa ini? Petik miring sama petik tegak ya. Bisa dilihat ya? Bisa? Halo. Bisa, Kak. Oke. Bisa. Petik miring itu biasanya menandakan untuk mengupdate nama tabel atau nama file. Ya, petik miring ini sifatnya sunnah ya. Artinya apa? Tidak harus diketik. Ya, jadi kalau ribet, harus pakai petik miring, nggak usah, nggak apa-apa. Jadi langsung insert itu masalah, kurung buka gitu, ID, tanpa petik miring nggak apa-apa. Tapi kalau di sini, di dalam sini kan ada petik tegak. Petik tiga itu sifatnya wajib hukumnya ya. Jadi tanpa petik tegak nanti datanya akan error. Jadi petik tegak itu digunakan untuk apa? Mau mengapit nilai value yang nanti mau dimasukkan di dalam sebuah tabel. Oke. Contohnya ini tadi saya kan ingin memasukkan data ya. Saya menggunakan perintah insert into. Pakai perintah yang pertama ini. Nanti pakai cara yang sama untuk perintah kedua. Oke, saya pakai cara yang pertama. Karena ini bentuknya command dos prompt, boleh coding ya. Boleh saya sini. Ini boleh. Atau pakai PHP juga monggo. Kalau PHP bagaimana Pak untuk membuat codingnya di sini ya?
Pakainya klik tabel masalah. Nah, nanti ada di tampilan baris menu atas ini namanya SQL nih, atau struktur query language namanya. Jadi cara memasukkan di sini. Boleh diketik di sini, boleh sama saja. Kalian ketik di PHP admin perintah tadi di sini boleh, atau pakai Commandos prompt juga tidak apa-apa. Oke, saya coba pakai yang cara Commandos prompt dulu, nanti yang kedua pakai PHP admin gitu ya, biar eh, jalan modulnya. Oke, pakai ini sih, pakai metode yang insert into ini. Oke, saya masukkan perintahnya supaya kelihatan ya. Oke, oke perintah awalnya. Saya lebarkan aja. Ini masih kelihatan di komen dashboard saya ya? Masih ya? Yang ini? Masih. Oke. Coba saya pakai cara yang pertama insert into gitu ya. Nah, tolong dibedakan antara aslinya tidak pengaruh ya. Besar kecil pengetikan tidak pengaruh. Cuma nanti kayak ini insert into mau dibuat kecil tidak apa-apa. Tapi kalau nama tabel ya sesuaikan namanya tabelnya. Tapi nama tabel ini ya, kita ingin memasukkan data ke tabel masalah ini. Perintahnya yang strukturnya tabel masalah ini tadi, describe masalah tadi. Oke, saya masukkan perintahnya pakai cara yang pertama. Insert into nama tabelnya adalah masalah kecil semua. Ya, pakai cara yang pertama langsung values ya, langsung values seperti ini. Values boleh di enter ya, boleh di enter pakai petik-petik di 001, petik bersihkan jalan nafas, tidak efektif, bersihkan jalan nafas meningkat. Itu yang pertama. Oke, sekarang cara melihatnya sudah masuk atau belum bagaimana? Kalau melihat apakah yang kita insertkan, kalau query oke itu berarti sudah berhasil. Satu row affected ini berarti sudah berhasil. Kalau ingin melihatnya bagaimana? Select. Ada perintah yang di ML ini halaman berapa? Eh, perintah untuk di ML yang kedua itu select ini menampilkan isi dari eh, record data dari tabel. Select. Perintahnya select bagaimana? Sebentar. Ada di halaman H yang poin H ya. Ini perintahnya. Jadi perintah insert sama select itu gandeng kita judul ya. Artinya untuk melihat apakah yang kita inputkan itu sudah masuk atau belum, pakainya select. Oke, kita langsung mengontrol ke select. Perintah select itu ada ini. Select bisa fill. Fill itu menyebutkan fill apa saja yang mau ditampilkan. Kemudian bintang. Kalau semua field dalam sebuah tabel bisa diwakili oleh asterisk ya. Asterisk yang bintang ini. From itu dari ya nama tabelnya apa. Where ini opsional nih. Opsional mau dikasih atau tidak. Oke. Karena saya hanya ingin melihat apakah tabel alat tadi alat tabel masalah tadi yang saya sisihkan data record tadi sudah masuk atau belum. Saya ingin select semua field gitu ya. Semua field itu maksudnya ini dari ID, DP, masalah luaran gitu ya. Dari from tabelnya apa? Masalah. Koma, enter. Nah, nanti kalau sudah muncul satu di 01 bersihkan jalan nafas. Nih, sudah masuk ini. Kalau dipakai apa ya? Pakainya Commandos Prompt, Pak. Kalau pakainya PHP admin sama saja. Coba saya ingin memasukkan data yang kedua. Data kedua apa ini? Data kedua ini gangguan pertukaran gas ya. Oh di 003 ternyata. Saya pakai PHP admin, boleh-boleh saja. Jadi coba saya hapus, ya lihat. Perintahnya tadi adalah insert. Kalau di PHP admin sudah ada panduan insert gitu ya. Nanti ada bawah, enter aja insert. Into, ada into lagi. Nama tabelnya apa? Masalah. Enter aja. Jadi apa? Sekarang pakai cara yang kedua ya. Cara kedua tadi adalah cara kedua untuk insert tadi ini. Insert into nama tabelnya. Tapi sebelum values disebut dulu gitu ya. Oke, saya sebut dulu. Tapi kalau ini boleh tidak urut, fil 1 apa, fil 2. Coba supaya tahu perbedaannya dengan yang pertama ya. Ini seharusnya urutannya tabel, ini kan tabel, saya aktif di tabel masalah, ini fil dari tabel masalah, ID, DB. Oke, saya balik dulu.
Isinya adalah saya ingin dari paling kanan dulu, luaran gitu ya. Maksudnya ya boleh-boleh saja urut ya, tapi saya balik luaran, MSLH, kemudian apa ini? DP ya, DP, ED, ED, kolom tutup, values-nya apa? Values, bentar saja, values-nya adalah kurung, petik-petik. Ini tadi kan petik ada berapa ini? Luaran, masalah, ID. Jadi hanya tiga. Koma, petik-petik, koma, petik-petik, baru petik-petik untuk ID. Kurung tutup, petik-petiknya diisi apa? Data kedua. Data kedua tadi, ini kan pertama ya. Yang kedua ini, pertukaran gas meningkat yang di 003 ya. Pertukaran gas meningkat. Saya kan mulai dari luaran dulu, berarti saya pilih yang pertukaran gas meningkat. Pertukaran gas meningkat. Wih, balik, kebalik. Besar ke sini ya. Bentar. Pertukaran. Pertukaran gas meningkat. Ini saya hanya ketik, tidak paham maksudnya ini. Ya, nanti mungkin yang lebih paham kalian ya. Dari SDKI itu yang di 003 itu maksudnya apa? Masalahnya apa? Gangguan pertukaran gas. Maksudnya gangguan pertukaran gas apa enggak bisa kentut atau gimana? Saya tidak tahu ini. Apa masalahnya? Bisa dispesifikan. Yang tahu? Ada yang tahu? Itu gas di dalam darah, Pak Mulyono. Oh, dalam darah. Tinggi oksigen Gangguan. gitu-gitu dalam Oh, darah. gitu. Ya, pertukaran gas. Kemudian DP-nya adalah ini kapital ya, di 0, ah sebentar, nolnya berapa ini? 43 ya. Di 0003. Ini saya ambil yang data ini dari keperawatan dasar, kemudian dari SDKI itu kan banyak ya. Kemarin dari dosen hasil riset ya, dari teman-teman yang ada di S1 perawat yang ngajar itu dibagi lagi, ada yang keperawatan dasar, ada yang keperawatan apa? Jiwa, macam-macam ya. Saya ambil yang dasar saja. Nanti kalau salah mohon koreksi ya. Di 003, kemudian yang ID kenapa kalau tidak bisa diisi? ID itu kemarin kalau tidak salah itu auto increment ya sebentar. Nah kemarin eh sudah saya tutup ya. ID salah. ID ini kalau tidak salah auto increment. Nah ini kalau kalau ada field ID ID atau apa yang bentuknya tipe integer gitu ya, yang dia auto increment, nggak usah dimasukkan data. Datanya tinggal dipetik-petik lagi. Maksudnya auto increment itu kalau datanya masuk gitu, ya, dia langsung ngurutkan sendiri. Oh, data pertama, data kedua, ketiga, dan seterusnya. Namanya auto increment. Jadi kita nggak usah nulis di sininya, di value untuk ID. Ini kan tadi untuk luaran nih. Ini petik, ini untuk masalah, itu untuk DP, yang petik ini untuk ID. Karena di auto increment saya kasih petik-petik aja. Ini cara kedua. Coba saya, ya, kalau di komen dashboard kan di enter, kalau di sini tekan go gini. Ada tombol go. Sama perintahnya kalau query oke, di sini satu row inserted gitu ya. Kalau ingin melihat select bintang from, oke, ini nanti langsung masuk. Select bintang from masalah. Yang semula dari satu menjadi dua gitu ya. Dan gas DP-nya sama di 00 gitu ya. MSL-nya tidak ketukar. Walaupun tadi metodenya beda ya. Yang satu menggunakan insert into masalah values, yang kedua tadi menggunakan insert into masalah, field-nya disebut dulu, baru values-nya apa. Urutan values sesuai dengan urutan field yang disebut di dalam kurung di sini. Oke, semoga bisa dipahami. Nanti diputar bolak-balik rekamannya ya. Oke, kalau di sini kalau ingin menampilkan datanya bagaimana? Klik browse ya. Browse ini, klik browse. Itu sama dengan kalian memberikan perintah select bintang from masalah. Sama saja. Nanti muncul di sini. Gitu. Nah, tugasnya apa? Tugasnya tadi sesuai yang saya
pertemuan kali ini kita hanya mengisi data saja. Data yang perlu diisi apa? Sudah saya share di pertemuan teori ya. Nanti silakan dilengkapi. Ini ada tabel Excel ya. Sudah coba diunduh? Itu ada Excel, ada beberapa sheet ini. Ya, silakan nanti diisi tabel ini. Nah, tabel masalah itu ada 37 data saja. Kemudian tabel gejala itu ada 71 data. Yang wajib ini, yang SLKI dan SIKI, ini biasanya pertemuan kakak tingkat itu tidak nyampe sini. Tapi syukur karena keterbatasan waktu ya, ya paling cuma nyampe masalah dan gejala saja. Tapi aslinya kalau kita bicara sistem keperawatan sederhana itu nyampe SIKI sama SLKI ya. Tapi tidak apa-apa nanti nyandaknya. Yang penting kalian ada pernah pengalaman, oh membuat sistem itu seperti ini, gitu. Nah, cara memasukkannya bagaimana? Kalau ngetik satu-satu kan pegel gini ya. Capek Pak, betul-betul apalagi sambil kerja ini. Tak ajari cara simple cek. Kalau tadi kan masalah ya, masalah. Sekarang yang tabel gejala coba kita coba gejala. Boleh cara yang di sini boleh komen dosen contoh ya. Nanti di PHP admin juga sama. Ya coba kita ambil yang gejala. Sekarang yang gejala sebentar. Gejala saya masih ada, masih empty enggak ya? Bentar, coba saya empty-kan dulu kalau masih ada. Gejala. Saya kosongin dulu ya. Karena ini dari pertemuan kakak 3 tahun semester kemarin. Correction, saya empty-kan dulu. Oke, cara mengisinya yang pertama kita komen dashboard dulu. Eh, pastikan show ya, show tables dulu. Kita lihat tabelnya. Oh, gejala sudah ada. Berarti tinggal insert. Oke, kalau enggak perlu ngetik panjang-panjang gimana caranya gitu ya. Insert into gejala ya. Into gejala niptil, values, values gitu ya. Values. Kalau di sini kalau di komen dosen selama kalian belum menekan titik koma itu belum dieksekusi. Artinya dia masih lanjutkan, masih melanjutkan coding. Oke, gejala tadi apa tadi? Excel. Oke, kalau gejala agak ini ya. Yang banyak paling kan ya di sini, di gejalanya. Kalau di 001 kan ya sedikit ya. Kopinya bagaimana? Copy aja, Ctrl C gitu ya. Kemudian di sini klik kanan. Ya, cuma kalau apa ya? Bukan kelemahan. Kelemahan dari Command Dash Prompt itu ya begitu diklik kanan itu langsung nanti apa Langsung enter ya strukturnya Kak. gimana? Langsung enter kayaknya. Ya, karena dia Ribet. copy paste. Kalau ngetik enggak seharusnya. Ini. Tapi kalau di Command Oh, Dash Prompt enaknya kita bisa mereload yang telah kita ketik sebelumnya. Jadi contoh seperti ini. Ini ya. Nah, seperti ini. Petik dua. Jadi kalau kita ingin copy paste values-nya seperti ini, kita sesi petik. Ya memang kalau di bawaan dari ininya, kalau ingin supaya tidak copy apa, supaya tidak, coba saya, kalau pakai PHP main lebih, tidak langsung enter gitu, Pak. Kalau pakai Command Prompt ini coba saya, kalau tidak ngetik awal gitu ya, coba saya pakai Notepad mau enggak ya? Ini juga baru coba-coba ya. Biasanya sih ngetik, biasanya sih ngetik. Sebentar mana tadi? Mau pandai ini. Oh, copy paste. Coba kalau yang tadi di copy, ini oh, harus di ini. Ini ya, saya pakai yang tak jadi pakai Command Dash Prompt dulu. Nanti satu-satu biar biar jelas. Oke, kalau jenengan pakai supaya tidak ngetik banyak ya. Contoh ini gejala. Kita copy kan ada 71 ya. Copy, buka Notepad. Kalau Notepad kan semua aplikasi sudah punya ya. Ketik Notepad nanti di sini kan ada. Ctrl A di paste di sini.
Nah, kan jadinya seperti ini. Tinggal kalau di sini tinggal copy Ctrl C ya, Ctrl C, masukkan di comment.from gini. Saya tadi apa insert value, nah ini di 01 Ctrl V, nah seperti ini. Petik baru dilengkapi petik. Kemudian untuk yang apa? Sebentar. Deskripsinya dari tabel ini tadi apa tadi? Kita coba deskripsikan dulu. Gejala, lupa tadi. Oh, ID ya. Nah, kita bisa memanggil kalau sini tidak sangat ngetik ulang. ID seperti ini. Kemudian pakai koma pemisahnya. Sorry, satunya itu ID untuk kirim berarti petik-petik dulu. Kemudian paste. Sorry. Petik, koma, petik dulu. Kemudian cari yang di notepad tadi. Nah, ini lagi. eh, blok. Copy. Yang kalau sini agak sedikit itu tidak begitu ini ya. Cepat ketik. Tapi kalau yang panjang kayak masalah panjang gitu ya. Ya cepat. Sebentar. Oh, ngopinya belum. Nah, copy, Ctrl C, Ctrl V-nya mau enggak? Oh, mau. Nah, seperti ini. Jadi kalau tidak mau ngetik ya, ada cara untuk copy paste. Nolnya enggak, sebentar. Titik koma. Kalau sudah, di enter. Jadi ya, baru di select bintang apa tadi? Select bintang plus. Nah, tinggal diganti ini gejala. Kalau pakai PHP Admin lebih mudah lagi. Nah, ini udah masuk satu. Kalau pakai PHP Admin, tentu gejala ya. Gejala. Kalau ingin memasukkan insert langsung di sini, insert. Ya, insert diisi satu-satu, copy, tarik, paste gitu ya. Di sini DP-nya apa, kemudian gejalanya apa. Tapi kalau mau pakai perintah seperti tadi ya pakai SEL di sini. Sama terserah. Bisa pakai insert, bisa boleh. Kalau SEL codingnya, ya codingnya tadi insert into gitu ya. Insert into tadi gejala values. Values-nya kita pakai petik-petik, petik-petik, 3 ya tadi. Terus kurung tutup. Nah, coba di copy lewat Excel. Copy lewat Excel. Mau bandak langsung. Sepertinya sih mau. Nah, ini mau ya. Tapi kalau di comment.from tadi begitu paste langsung apa? Langsung enter ya. Kalau di sini bisa. Di 001 dari Excelnya copy. Kalau pakai comment.from harus lewat notepad dulu ya. Harus notepad dulu. Itu saya kira tugasnya hanya memasukkan data saja. Dan ngecek apakah nanti data yang tetap enter cuma dia enggak langsung jalan gitu. Tetap dia ada simbol enteran ya, simbol enteran. Berarti amannya pakai notepad ya. Copy ini. Copy baru di paste nanti enggak langsung enter. Tapi kalau lewat Excel supaya enggak otomatis enter bisa juga. Tapi bukan diklik sini copy bukan, tapi yang jenengan blok di sini. Copy seperti ini. Kalau ini bisa kelihatannya di comment dashboard juga sama. Bisa coba ya. Kita coba insert value di ini mesti satu ya. Satunya tadi sudah saya copy, paste. Oh belum. Satu tidak. Oh tadi sama pada tidak efektif. Ini spektrumnya jangan langsung di sini di copy bukan ya. Tapi yang diisian kalau di Excel itu namanya apa? Formula bar ya. Di blok formula barnya copy gitu ya. Baru dipastekan di sini. Ctrl V. Nah seperti ini boleh. Monggo ya. Nggak harus pakai notepad tapi diklik di selnya, klik formula barnya. Di sel bintang from gejala 2 masuk. Nanti dicek di PHP Admin juga sama. Atau di plus gitu ya. Oke, kita coba lengkapi 3. Simbol 3. Tiap nih ya, copy. Tiap nih ya. Kalau di sini tinggal go. Kalau pakai yang cara insert bagaimana? Insertnya di sini. Insert.
Coba saya masukkan yang data keempat ya. Oh, tiga tadi. Tiga. Kalau kolom di sini boleh langsung di sininya. Nah, sini boleh. Karena dia kolom ya. Jadi banyak cara, silakan pakai satu di antara beberapa cara. Terserah dengan yang mana. Tapi ada sih, kalau yang gejala ada tetap ada simbol enternya gitu ya. Dihapus saja. Kalau satu-satu, go. Kalau ingin lebih dari satu gitu ya. Langsung ini di copy. Tadi jamnya sudah ya. Ini 5, copy langsung di sini. Kemudian PCO tadi ya. Oh iya, PCO. Jadi ini lebih dari satu baris bisa go gini ya. Nanti dia memasukkan dua record sekaligus. Nah, kalau diklik browse, gejalanya sudah masuk ini. Oke, saya kira itu untuk insert sama memastikannya kalau di PHP admin pakai browse gini ya. Langsung dibuka bisa. Kalau sudah ada indeksnya, itu muncul ini sebelah kiri ada edit, copy, delete. Tapi kalau jenengan waktu strukturnya kok lupa membuat indeks ya, waktu ada indeksnya kok lupa, nanti dia nggak bisa diedit datanya. Ya caranya ngedit bagaimana? Nanti di sini bisa di struktur tadi, kalau semama kelupaan indeks ya, nanti tinggal di-add-kan di sini. Ini kan sudah ada indexes, indeksnya sudah terhadap apa ini ID. Kalau ini belum ada, tinggal di create a index satu go gitu ya. Go gitu ya. Nanti tinggal nanti dipilih di sini indeksnya apa, primary gitu ya. Mana tadi? Nah, ini indexnya primary, kemudian kolomnya apa ID gitu ya. Kalau kelupaan indeks, ya saya tutup kalau sudah ada. Oke, seperti itu. Kemudian perintah paling itu ya, insert sama select itu yang nanti akan kita pakai terus sampai dengan pertemuan terakhir ya, yang katanya membuat user interface sebuah sistem eh, keperawatan. Modulnya, bentar. Perintah select ya, select. Oh ya, update ya. Saya ingin mengganti gitu. Kalau tadi selectnya, mungkin saya sampaikan kapan ya? Ini kalian ada kelas lagi jam berapa? Tidak ada, Pak. Oh, udah ada. Saya nambah sedikit ya. Oke, ini select sama update. Select tadi sudah sedikit disampaikan ini. Contoh kalau saya ingin menampilkan hanya ini, ya, menerangkan aja yang di halaman berapa ini. Saya kok lupa ini. Halaman ke, oh enggak, saya kasih halaman. Halaman 21. Halaman 21. Perintah select pertama, select bintang for masalah. Asteris bintang itu untuk menyamakan semua rekon. Oke, contoh yang kedua, menampilkan file DP dan MSH saja dari tabel masalah. Perintah yang diketik hanya select bintang gitu ya. Select DP gitu ya. Ini tinggal di copy saja. Contoh di sini saya kasihkan. Paste. Jadi yang ditampilkan hanya DP sama MSH. ID sama luarannya tidak ditampilin gitu maksudnya. Ya, semoga bisa dipahami. File masalah. Kemudian yang ketiga, bagaimana menampilkan kalau data masalah yang mempunyai DP, nah ini filter. Jadi yang where-nya itu dimasukkan. Tadi kan perintah select ada apa? Select nah ini select. Sekarang ada filter. Where kondisinya apa? Kalau di Excel itu kayak filter itu ya. Filter. Mungkin ada yang teman-teman yang belajar Excel ya ini. Set and filter. Kalau kita ingin memfilter data gitu ya. Itu di dalam PHP juga ada memfilter menggunakan where kondisi. Contohnya ada di poin 3. Saya ingin menampilkan data masalah, tabel masalah maksudnya ya. Dari tabel data masalah yang mempunyai DP-nya yang nomornya di 0018 ini ya. Tinggal aja select bintang from. Bintang itu mewakili semua field, jadi yang tampilin nanti semua field yang ada di tabel masalah. Tapi yang hanya khusus data DP-nya itu adalah di 0018. Nanti munculnya di 018 ya ini. Berat badan berlebih, luarannya adalah berat badan proporsional. Gitu ya. Oke, kemudian yang keempat, menambahkan data semua masalah yang DP-nya selain gitu ya. Ini menggunakan operator sih. Kalau yang sama dengan tadi ya nilainya identik dengan itu. Kalau tidak sama dengan pakai perintah, kembali kayak di dasar PHP yang operator itu ya.
tanda seru itu namanya not, ya, not yang bukan bukan di 0018 otomatis yang muncul semua data tidak bermasalah kecuali di 0018 ini. Maka kalau hasilnya tadi yang semula 37 ini ditampilkan adalah 36 gitu. Karena selain di 0018. Nah, ini operatornya. Sama dengan, tidak sama dengan itu bisa diganti dengan lebih kecil, lebih besar. Ya. Kemudian operator lebih besar itu biasanya untuk data eh, nilai ya, kayak tanggal itu bisa menggunakan ini. Tapi kalau yang tipenya varchar itu jarang bisa menggunakan operator lebih besar karena dia bukan number ya. Tapi kalau date bisa, integer bisa, ya. Varchar tidak bisa menggunakan ini. Lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan tidak bisa. Oke, kemudian ada penghubung. Penghubung kayak N sama O yang dulu waktu di PHP juga sama. Oh, saya ingin menampilkan, tapi ini data di SIGAP tidak terlalu variatif di kayak di yang lain. Maksudnya kalau data di pengelolaan alat kesehatan itu ingin menampilkan yang mereknya ini tahun pembelian sekian gitu ya. Ada. Tapi kalau mungkin nanti kalau riwayat ya sudah sampai riwayat pasien ya. Oh, mau menampilkan pasien X ya yang dengan nomor rekam medis sekian yang tahun periksanya tahun 2024. Kalau ada datanya nanti bisa saya ditampilkan. Kita menggunakan operator ini N menampilkan contoh tadi filenya adalah RegMed ya, nomor rekam medisnya sekian dan tahun dari tanggal masuk ya. Dari riwayat tadi ada tanggal masuk. Tanggal masuknya adalah eh, kita ambil tahunnya yang 2024 itu bisa menggunakan operator ini. Oke, jadi ini variatif untuk di where-nya, di kondisi ya, di kondisinya. Apa ini? Hmm, oh, ini pengurutan. Yang kelima itu adalah menyajikan urut data ya. Kalau penyajian data, contoh, ini saya lihat tentang ini kan urut dari insert dari masalah nih, kemudian baru dua ya. Ini kan diurutkan berdasarkan ID. Jadi kalau tidak ada eh, pengurutan order by-nya, dia diurutkan berdasarkan yang ada indeks primernya. Jadi ID diurutkan dari satu dua. Tapi kalau ada perintah ini, order B MSLH. Ini MSL-nya kebetulan B sama G itu juga. Oke, saya balik ya. Oke, coba saya balik. Ini coba saya. Ini kan ascending itu pengurutan kalau di abjad apa ya teks itu A ke Z gitu ya. Tapi kalau number itu dari 0 sampai 9 gitu ya. Tapi kalau teks dari A ke Z. Kebalikannya descending gitu ya. Descending itu kalau ascending seperti ini, datanya sama. Karena ini kita ingin mengukurkan MSLH berdasarkan file MSLH ascending ya BG. Tapi kalau kita balik descending gitu ya. Descending pakai disingkat aja descending. Nah, ini dibalik. Yang semula G-nya di bawah menjadi G. Nanti kalau variatif datanya banyak, jangan bisa nanti ini ya, untuk sel itu akan asik nanti menampilkan memfilter data itu menggunakan perintah ini. Select ya. Oke, 5 sudah. Ini tadi. Menampilkan, ini kebalikannya juga sudah. 6 sudah. Nah, ini menampilkan limit ya. Ya, kalau datanya banyak, ditampilkan per halaman gitu ya. Per halaman, ini ada halaman ke 0, berapa data gitu ya. 5. Kalau ke 1 berarti 1, 5, 2, dan menampilkan sebanyak 5 record saja. Oke, saya kira tidak begitu perlu didalami lagi. Itu tentang select. Terakhir tentang update ya. Update ini nanti suatu kalian mengisahkan data pasti ada kesalahan dan sebagainya. Ya untuk memperbaiki gimana? Kalau tabel tadi menggunakan alter, ya. Kalau yang di mengupdate data itu menggunakan data menggunakan update perintahnya ini sama. Set nama filenya apa, fil baru, where-nya apa. Contoh, kalau saya gejalanya ini nanti mana tadi gejala. Tabel gejala tadi saya browse ini contoh ini contoh saja. PCO ini, saya ingin edit ini. PCO meningkat, saya ganti PCO saja. Meningkat apa? Kapasitas meningkat apa berkembang? Menam apa nambah? Bahasa lain meningkat apa ya kira-kira? Hmm,
masuk kenaikan. PCO bertambah sih, weh. PCO Maksud, dua naik. ah, ada usul? Ini contoh aja ya. Ini Naik. apa? PCO Jangan dua naik, Pak. oh, naik ya. Oke, naik. Tadi semula meningkat, sekarang ganti naik gitu ya. Coba. Naik. Itu namanya mengedit data. Di Go saja. Nanti perintah di balik layar ini perintahnya. Jadi update, ini gejala. Nah, ini where-nya. Jadi yang where-nya yang lebih yang dimasukkan biasanya where-nya yang primary key. Jadi menjadi penentunya apa tadi waktu PCO meningkat tadi. Ternyata ID-nya adalah ID 4. Ini bisa kita lakukan. Coba waktu browse ya. Waktu di browse. Nah, nanti yang tadi PCO meningkat menjadi naik. Coba kita kembalikan tapi pakai command dash from. Nah, kita ganti PCO naik, kita kembalikan meningkat. Cara mengeditnya seperti itu ya. Kalau nanti ada data, oh ada salah data gitu ya. Tinggal diedit. Kalau PHP Memi di browse, klik edit. Kalau di Commandos Prompt, update nama tabelnya apa, set nama fieldnya agak panjang ya. Nama field, nilai barunya apa, where kondisinya yang kalau di tabel gejala yang menjadi key-nya apa. Contoh tadi kalau gejalanya apa PCO meningkat tadi kan ID-nya 4. Berarti kondisinya adalah ini where gejalanya nggak usah diketik nggak apa-apa. Karena dia dalam satu tabel ya. Where ID sama dengan 4 juga bisa. Oke, enter. Query oke, coba kita select. Select. Ah, tadi sudah ada ya. Gejala. Yuk. Ah, oke, saya malas ngetik. Enter aja. Nah, tadi semula naik, di sini naik ya. Ini meningkat. Kalau kita refresh, klik browse, ya nanti akan berpindah lagi. Menjadi meningkat. Karena ini satu ya. Satu penyimpanan, tapi bisa pakai PHP admin, bisa pakai command dash prompt. Oke, cara mengupdate seperti itu strukturnya. Nanti kita sering pakai kalau sudah membuat sebuah sistem informasi ya. Ini akan sering kita pakai. Jadi tolong dipahami. Jadi saya hafal nggak apa-apa. Yang penting paham. Ya. Insert, select, sama update. Itu yang sering. Tiga, ya, membuat sistem intinya itu. Setelah data ada, apakah mau dimasukkan? Setelah data masuk, mau diapakan? Memasukkan data itu kayak di tabelnya ada apa pengkajian ya pengkajian pasien itu tahap untuk memasukkan data. Dan nanti begitu setelah data gejalanya setelah interaksi dengan pasien itu datanya diperoleh begitu diklik nanti ya sistem akan mencocokkan oh yang dari gejala yang dipilih itu masalahnya apa yang nanti dipakai untuk dasar tindakan keperawatannya. Oke, seperti itu. Jadi proses insert, select, sama update. Jika itu yang perlu kita pahami dalam membuat sebuah sistem informasi. Karena kalau sistem informasi itu adalah sebuah sistem yang bisa mengolah informasi. Mengolah asumsinya adalah dari proses memasukkan data, mengedit, mengubah tadi ya, dan memfilter data, menyajikan data dari kumpulan data yang telah tersimpan di dalam sebuah tabel yang ada di database. Saya kira itu pertemuan hari ini. Tugasnya ya dibilang ya tidak sulit lah nanti kalau bilang sulit. Oh, cuma memasukkan data ya. Memasukkan data yang ada di tabel masalah, gejala sama dah itu tak minimal dua. Jadi ada tuh 37 sama 71 yang wajib. Yang ini boleh kalau ada waktu lenggang silakan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Besok kalau sudah nyampe sana tak kasih aja yang ini. Ya, gitu ya. Sebenarnya ada ringan ini mengisi tabel masalah sama tabel gejala. Ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Pak tanya